人一网打尽，免得进了灵藏。果然还是派人来了呀。龙魔宫至尊灵藏的宝藏了。白龙志只怕是有备而来。诸位，先制住白洞，看来只能硬闯了。父一定要取他性命，还是有些勉强。就算出自他们还来碍手碍脚，要正面。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Seperti biasa, kali ini adalah konten spoiler ya. Dan kita akan melanjutkan Tonghua dari The Great Rule episodenya 48 dalam Tonghua aslinya. Tetapi kalau dilihat-lihat ini sepertinya untuk episode 49. Bagi yang penasaran, kalian boleh cek dulu ya untuk spoiler part sebelumnya agar kalian lebih jelas lagi ya. Oke lah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke dalam konten spoilernya. Kembali kepada Mu Chen, di mana kondisinya ini benar-benar sangatlah memprihatinkan, yang dimana pilar hitam tersebut mulai memasuki laut auranya. Jiu pun langsung memberikan perintah kepada Mu Chen untuk mengaktifkan bunga mandalanya, sedangkan dirinya akan menahan pilar hitam tersebut. Mu Chen pun langsunglah mengiyakannya dan segera pergi melakukannya ya. Sesampainya di bunga mandala, Mu Chen pun langsunglah mengaktifkannya, yang membuat bunga mandala memancarkan cahaya ungu gelap yang berubah menjadi bola cahaya, beserta dengan lantunan Sanskerta kuno di lautan auranya ya. Hal itu membuat pilar hitam merasa tidak nyaman dan marah. Seketika pilar hitam tersebut dengan mudah menerobos pertahanan Jiu. Di saat Jiu ingin menahannya kembali, Mu Chen berkata untuk membiarkannya saja. Sehingga Jiu pun melihat ke arah Mu Chen dan terlihatlah bunga mandala memancarkan sinar cahaya yang berbeda dari sebelumnya dan membuat sebuah jaring serta langsung menangkap pilar hitam tersebut. Hal itu juga membuat pilar hitam ini langsunglah berusaha untuk melarikan diri, namun sayangnya dia gagal dan mulai perlahan-lahan ditarik oleh bunga mandala milik dari Mu Chen. Dia juga langsung menyuruhnya kepada Jiu untuk menyerang ya. Alhasil, pilar hitam tersebut pun berhasil dilahap oleh bunga mandala dan tersegel, sama seperti Jiu waktu dulu ya. Mu Chen dan juga Jiu bisa menarik nafas lega, karena jika tidak, mungkin saja Mu Chen akanlah dikendalikan ya. Setelah itu juga, Mu Chen pun langsung memperhatikan pilar hitam tersebut dan melihat ukiran nama. Ia pun kembali melihat Jiu dan terkejut dengan Jiu yang telah mencapai dewasa guys, ataupun mencapai evolusinya. Jiu pun menyuruh Mu Chen untuk melenyapkan aura buruk yang tersisa di dalam tubuhnya agar tidak terjadi korosi. Akan tetapi, Mu Chen menganggap itu sebagai energi dan ia pun mencoba untuk menyerapnya. Kembali kepada Su Xuan dan lainnya yang terlihat kewalahan melawan Bai Xuan. Mau bagaimana lagi, yang mereka lawan adalah orang yang telah mencapai tahap akhir dari transformasi surgawi. Lalu Bai Xuan pun yang tak ingin berlama-lama, ia pun langsung menyerang mereka. Tombak merahnya pun berubah menjadi piton darah. Dengan cepat, Su Xuan dan Li Qing melancarkan serangannya juga, dan terjadilah benturan yang begitu sangat kuat. Akan tetapi, Bai Xuan tidak memberikan napas sedikit pun, dan ia pun langsung memberikan serangan tambahan. Alhasil, serangan Su Xuan dan Li Qing dapat dipatahkan. Untungnya, masih ada Mu Kui. Ia dengan cepat membuang perisai cahaya untuk menghalang serangan dari Bai Xuan. Benturan pun kembali terjadi, yang membuat Mu Kui sedikit tergeser dari tempatnya dan juga pastinya terluka parah. Namun dia juga tidak pantang menyerah, ia masih terus bertahan dan juga dia menyuruh untuk teman-temannya untuk pergi dari sini saja karena dia bisa menahannya sendirian. Tentu hal itu membuat Su Xuan langsunglah menolaknya dan ia melihat ke arah gunung tempat Su Ling'er berada dan berkata untuk pergi dari sini. Tepat ketika Su Ling'er ingin bergerak, Bai Xuan pun tak membiarkan dan langsung bergerak menghancurkan perisai cahaya milik dari Mu Kui, dan dia pun benar-benar terluka parah. Bai Xuan pun mengancam Su Ling'er kalau ia akan menghabisi kakaknya jika dirinya berani bergerak. Akan tetapi, Su Ling'er dengan wajah sedih dan putus asa membuat keputusan untuk pergi dari sana. Bai Xuan pun tanpa ragu langsunglah menghujani mereka bertiga dengan tombak merah.
Namun tiba-tiba, Sulinger pun dikagetkan dengan Mu Chen yang sudah tersadar dan terlihat penampilan Mu Chen seperti Asura yang haus darah yang baru saja keluar dari api penyucian ya. Sulinger yang melihatnya pun langsunglah menangis dan mengira kalau Mu Chen ini telah dikendalikan oleh seseorang. Tetapi Mu Chen mencoba untuk menenangkannya dan berkata, kita akan kembali bersama-sama semuanya. Mendengar itu juga, Sulinger sungguhlah terkejut ya. Dan Mu Chen pun berkata kalau ia akan melawan Bai Xuan sendirian dan menyuruh Sulinger untuk membawa yang lain pergi dari sini. Sulinger pun langsunglah menyetujuinya dan Mu Chen pun langsung menuju ke arah Bai Xuan dan menantangnya untuk bertarung 1 melawan 1 jika dia ini ingin mendapatkan barang yang dia cari. Bai Xuan pun dengan dingin begitu tersenyum memandangi Mu Chen dan langsung melepaskan tombak merahnya. Akan tetapi, Mu Chen dengan begitu mudah menangkap tombak tersebut yang membuat ekspresi Bai Xuan langsunglah berubah drastis dan dia pun menjadi ketar-ketir. 沐尘没事吧？不会是？对啊，沐尘确实有点不对劲儿。姐姐，你们没事吧？ 好不容易 Seketika, aura yang begitu mengerikan keluar dari tubuh Mu Chen, membuat semua orang terkejut ya, terutama dengan Sulinger dan teman-temannya. Sulinger sendiri yang ingat dengan perkataan Mu Chen, ia pun langsung bergegas membawa Susuan dan yang lainnya untuk menjauh. Bai Xuan yang terkejut melihatnya, ia mencoba untuk melemparkan tombaknya lagi. Namun, tombak yang ia lempar langsunglah menghilang begitu saja ketika mendekat ke arah Mu Chen. Susuan dan yang lainnya pun terkejut melihat Mu Chen dan beranggapan kalau Mu Chen sedang menggunakan kekuatan pilar batu untuk menghadang Bai Xuan. Dan untuk saat ini, mereka hanya harus percaya kepada Mu Chen ya. 是我感知出问题了吗？ Bai Xuan pun yang terus menyerang dan menyerang, menemukan sebuah petunjuk kalau Mu Chen ini sedanglah menahan rasa sakit agar dirinya tidak diambil alih oleh kekuatan pilar hitam. Bai Xuan pun langsung tersenyum dan langsung menyerangnya dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Akan tetapi Mu Chen langsung memberikan senyuman mengejek dan mengeluarkan segel ilahi macan putih. Anggapan dari Bai Xuan ini anggapan seperti bocah ya. Padahal dari awal serangannya itu dapat ditahan dengan begitu mudah. Biasanya orang yang dikendalikan tidak akan pernah menahan serangan ya, dan dia akan terus menerjang dan menerjang guys. Susuan yang melihatnya pun keheranan sebab macan putih yang dikeluarkan oleh Mu Chen ini berbeda daripada sebelumnya. Dan macan putihnya pun langsung berbenturan kekuatan dengan serangan dari Bai Xuan sehingga berhasil menghancurkan tombak miliknya ya. 怎么突然暴涨这么多啊？ Membuat Bai Xuan sangatlah terkejut. Walau begitu, Bai Xuan masihlah belum menyerah untuk mengalahkannya, dan dia pun langsung membentuk segel tangan dan mengeluarkan tombak perang yang baru, yang ternyata itu adalah seni spiritual tipe ofensif yang begitu sangat kuat, dan langsung menyerang macan putih milik dari Mu Chen. Alhasil, serangan mereka berdua pun langsunglah berbenturan, yang membuat ledakan spiritual yang begitu besar. Itu pun juga membuat mereka berdua langsunglah terpental dan terluka. 下面就该那个叫白轩的倒霉了。 来一段绕口令了。血魔天，你必死！八荒血战诀，血。 Gara-gara ledakan tersebut juga membuat Bai Xuan sangatlah kesal dan semakin kesal. Bahkan dia juga kembali menyerang dengan tinjunya. Begitu juga dengan Mu Chen langsunglah bangkit serta menerjangnya, yang membuat mereka saling adu serangan ataupun adu tinju. Untuk teman-temannya sendiri yang melihat langsunglah merinding ya, sebab ini adalah pertarungan dua orang yang terluka parah tetapi masihlah bertarung. Yang lebih mengejutkannya, walaupun Mu Chen sudah terluka parah, tetapi rananya ini dibawa dari si Bai Xuan, namun dia bisa mengimbangi kemampuannya ya. Hal tersebut membuat teman-temannya menjadi ketar-ketir terhadap Mu Chen. Sedangkan untuk Bai Xuan sendiri yang masih main adu serangan, membuat Bai Xuan mulai gemetaran guys, dan memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Waduh, pengecut juga dia. 还是得休养好久才能缓过来了。援军一到，
Akan tetapi, seperti biasa dan biasa, Mu Chen tidak akan pernah membiarkan mangsanya untuk melarikan diri ya. Bai Xuan pun mencoba untuk mengeluarkan tombaknya dan langsung melukai bahunya. Akan tetapi, Mu Chen tidak peduli dengan hal tersebut. Dan dia pun terus menerjang, membuat Bai Xuan menjadi begitu ketakutan dan lari terbirit-birit. Alhasil, Mu Chen pun berhasil mengalahkan Bai Xuan hanya dengan satu gerakan saja. Sebelum dirinya benar-benar meninggal dunia, Bai Xuan berkata kepada Mu Chen kalau mereka ini tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tanah suci ini. Tentu hal tersebut juga membuat Mu Chen bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Sayangnya, Su Xuan dan lainnya pun mencoba untuk mendekat ke arahnya dan langsung membawa Mu Chen pergi dari sana. Namun sayangnya, masalah baru datang lagi ya, yang dimana ada suara tawa seseorang yang membuat mereka melihat ke arah suara tersebut yang ternyata itu adalah Mo Longzhi yang merupakan peringkat 2 di papan Bounty Academy ya. Waduh, bisa-bisanya buronan terkuat bisa berada di sini ya, tetapi dia masih berada di peringkat 2. Peringkat satunya masih belum diketahui. Kedatangan dari Mo Longzhi membuat Su Xuan dan yang lainnya pun merasa putus asa untuk melarikan diri ya. Dan juga saat ini, Mu Chen tidak cukup baik untuk lanjutlah bertarung. Mo Longzhi yang dari kejauhan tersenyum dan tiba-tiba dia pun langsunglah menyerang. Su Xuan dengan cepat langsung membentuk garis pertahanan. Akan tetapi sia-sia saja ya. Serangan dari Mo Longzhi dengan begitu mudahnya menghancurkan pertahanan tersebut. Dan dia pun langsunglah menyerang Mu Kui. Mu Chen yang melihat itu pun langsunglah mengancamnya kalau ia akan menghabisinya walaupun nyawanya yang akan menjadi taruhan. Mo Longzhi yang mendengar itu pun hanyalah tersenyum dan mengejek Mu Chen kalau dirinya ini tidak memiliki syarat untuk menantangnya. Waduh, macam-macam dia. Mu Chen pun membalasnya lagi untuk mencobanya terlebih dahulu, dan tentu hal tersebut membuat Su Xuan dan yang lainnya sangatlah khawatir. Karena ya kondisi dari Mu Chen itu sangatlah memprihatinkan. Jika dia benar-benar memaksakan untuk lanjut bertarung, kemungkinan besarnya tubuhnya akan benar-benar mengalami kerusakan guys. Tetapi yang kita tahu, Mu Chen adalah MC utama, sudah pasti ada keajaiban. Lalu Mu Chen pun langsunglah mengeluarkan segel kematian Shenlong-nya yang membuat Mo Longzhi sedikit tertarik kepadanya ya. Dan dia pun menggunakan pedang yang dimana pedang tersebut jarang sekali seseorang memaksanya untuk menggunakannya. Waduh, rumor apa lagi nih? Mu Chen pun langsung berkata kepada mereka untuk menjauh dari sini. Sehingga Mo Longzhi pun mendekat kepadanya dan menebas tanpa suara. Namun tiba-tiba semua tempat itu hancurlah seketika ya. Di saat Mu Chen ingin mengambil tindakan, di belakangnya tiba-tiba ada tombak emas yang muncul yang sama kuatnya dengan pedang naga milik dari Mo Longzhi. Su Xuan yang melihatnya pun langsung terkejut ya, yang ternyata itu adalah peringkat nomor 1 di Akademi Pechang yang tak lain adalah Shen Changsheng. Kehadirannya membuat mereka semua menjadi begitu lega ya, karena ada pahlawan yang begitu kuat untuk menyelamatkan mereka. Berbeda dengan Mu Chen, ketika dia melihat sosok dari Shen Changsheng, dia pun langsunglah bergetar dan juga kagum kepadanya ya, karena auranya begitu luar biasa. Su Xuan dan lainnya pun menanyakan kepada Changsheng sebenarnya apa yang terjadi, mengapa dirinya bisa berada di sini dan tiba-tiba ada Mo Longzhi juga. Changsheng pun menjelaskan kalau Mo Longzhi ternyata menginginkan sebuah harta yang berada di Bukit Naga Putih. Entah apa yang dia cari, tetapi Shen Changsheng merasa kalau dirinya berada di sini. Dan benar saja, feelingnya sangatlah tepat ya. Lalu dia pun berkata kepada Mo Longzhi kalau dialah yang akan menemaninya untuk bertarung dan tidak perlu menyusahkan untuk adik juniornya. Tetapi Mo Longzhi tidak mau dirinya diremehkan oleh Mu Chen guys. Karena dari awal Mu Chen lah yang menantang dirinya dan dia meminta kepada Shen Changsheng biarkan dia untuk menyelesaikan masalahnya dengan Mu Chen. Lalu Shen Changsheng langsunglah membalasnya kalau juniornya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertarungan ini.
你可 Lantas, ucapan tersebut juga membuat Mo Longzhi benar-benar sangatlah muak. Karena dia ini terus-terusan dikejar oleh Changsheng, membuat dia sangatlah lelah. Dan dia pun langsung mengajak Sun Changsheng untuk bertarung dengannya. Bahkan, dia menantang untuk mereka berdua menerjangnya bersama-sama saja. Jadi intinya 1 melawan 2. Waduh, meremehkan banget ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya guys. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir serta mendukung channel ini tentang konten spoiler ya. Ya walaupun masih banyak sekali kekurangan yang haruslah ditutup-tutupi ya. Tetapi namanya proses kita haruslah nikmati. Masalah hasil itu belakangan. Ya hasilnya seperti ini, ada kekurangannya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye 人 bye. 一网打尽，免得进了灵藏。果然还是派人来了呀。龙魔宫至尊灵藏的宝藏了。白龙智只怕是有备而来。诸位，难道先制住白洞，看来只能硬闯了。父一定要取他性命？还是有些勉强。就算出此，他们还来碍手碍脚。